Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubiana Stabila, NPM 100 102 180 67. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kuliah kerja lapangan saya yang berjudul Prosedur Pembuatan Tabungan dan Porsi Haji oleh Bank Syariah Indonesia. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga dalam hidupnya harus sesuai dengan syariat Islam dengan norma dan peraturan yang berlaku pada Al-Quran. Dalam agama Islam ada 5 rukun Islam, yaitu yang pertama ada syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima naik haji. Agar masyarakat lebih mudah menabung untuk beribadah, maka BSI mengadakan tabungan haji. Berdasarkan pengamatan saya selama KKL, saya sangat tertarik dengan judul Prosedur Pembuatan Tabungan Haji dan Porsi Haji oleh Bank Syariah Indonesia. Lalu yang kedua ada ruang lingkup. Pelaksanaan KKL dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Cijerah yang beralamat di Jalan Melong Asi nomor 66, Kaf F, Komplek Melong Nirwana, Regensi Bandung. Waktu pelaksanaan KKL yaitu pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 16 September. Saya ditempatkan di customer service khususnya untuk pembukaan rekening dan porsi haji. Lalu yang ketiga ada tujuan dan manfaat KKL. Tujuan dari KKL ini yaitu untuk menambah pengalaman pada dunia kerja, serta saya dapat mengamati prosedur pembukaan rekening dan porsi haji di Bank Syariah Indonesia KCP Cijerah ini. Adapun manfaat dari KKL ini yaitu dapat menjadi sarana melatih keterampilan sesuai dengan pengetahuan yang didapat selama mengikuti perkuliahan sebelumnya, serta menjadi sarana pengenalan di dunia nyata kerja. Kedua, ada gambaran umum institusi. Sejarah berdirinya BSI. BSI berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Rencana untuk menggabungkan Bank Syariah Indonesia ini sebenarnya sudah direncanakan sejak Maret 2020, lalu baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021. Visi dan misi BSI. Visi dari BSI yaitu menjadi top 10 bank syariah. Sedangkan misi dari BSI yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia, lalu menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Bab 3 ada pelaksanaan dan hasil kegiatan KKL. Pelaksanaan kegiatan. Sehubung dengan pelaksanaan mata kuliah KKL, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah periode 2021 sampai 2022, saya melaksanakan kegiatan KKL di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Cijerah dari tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 16 September 2021 dengan jam kerja yaitu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ringkasan pekerjaannya pada minggu pertama, tepatnya hari pertama saya melaksanakan KKL. BOSM menjelaskan secara umum tentang Bank Syariah Indonesia ini dan menjelaskan apa yang perlu saya kerjakan di sana. Sehubung maraknya nasabah yang bermigrasi di minggu pertama, saya ditempatkan di bagian operasional, yaitu membantu nasabah mengisi form store tunai, tarik tunai, formulir migrasi, membantu nasabah melengkapi persyaratan migrasi, menginput data nasabah yang bermigrasi. Lalu pada minggu kedua saya ditempatkan di back office. Lalu pada minggu ketiga saya ditempatkan kembali di bagian operasional
yang akan membuat tabungan haji. Pada minggu keempat, saya ditempatkan di bagian mikro dan ditugaskan untuk mengisi form akad. Lalu pada minggu kelima, saya ditempatkan kembali juga di tempat operasional yang dimana tujuannya seperti minggu pertama, yaitu melayani nasabah yang datang ke Bank Syariah Indonesia. Hubungan eksternal dan internal. Hubungan karyawan Bank Syariah Indonesia, BO, BOSM, teller, dan CS, mereka tuh sangat akrab. Mereka senang bercanda kepada KKL, anak KKL. Jadi membuat kita tidak canggung di sana dan tidak malu untuk bertanya. Lalu hubungan eksternal antara karyawan Bank Syariah Indonesia dengan nasabah itu sangat baik. Saya mengamati customer service dan teller yang biasanya berkontak langsung dengan nasabah terlihat mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, memakai sarung tangan, dan menyediakan hand sanitizer di mejanya. Mereka juga ramah sekali kepada nasabah. Mereka selalu memberikan senyuman dan selalu mengucapkan salam kepada nasabah, sehingga nasabah merasa nyaman saat datang ke Bank Syariah Indonesia. Lalu ada tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai peserta KKL di Bank Syariah Indonesia ini, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu saya ditempatkan di tempat yang berbeda setiap minggunya. Minggu pertama di bagian operasional, minggu kedua di bagian BO, minggu ketiga ke operasional lagi, dan minggu keempat di bagian mikro, minggu kelima ke bagian operasional kembali. Lalu standar kerjanya yaitu karyawan Bank Syariah Indonesia dan pegawai magang adalah menjalankan seluruh peraturan yang berlaku di Bank Syariah Indonesia, yaitu yang pertama ada disiplin waktu. Untuk karyawan Bank Syariah masuk mulai pukul 7.30 dan pulang mulai pukul 5 sore. Sedangkan saya sendiri masuk mulai jam 8 pagi dan pulang jam 4 sore. Lalu buat karyawan dan peserta KKL, tiap pagi melaksanakan briefing pagi mulai pukul jam 8 sampai dengan jam 8.30. Yang ketiga, menjalankan tugas sesuai job description masing-masing yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang kelima, ada kondisi kerja. Kondisi kerja di Bank Syariah Indonesia ini meliputi tempat kerja, perangkat kerja, temperatur, dan penerangan, serta rekan kerja. Lalu ada hasil kegiatan. Yang pertama, perbandingan antara target dan pencapaian. Salah satu target dari Bank Syariah Indonesia bagi saya yaitu agar saya dapat memahami sistem kerja secara keseluruhan di Bank Syariah Indonesia, terutama di bidang operasional, agar dapat terjun langsung di lapangan dengan ilmu yang diperoleh pada masa KKL. Target yang paling penting yaitu saya mampu menyelesaikan tugas yang diperuntukkan selama KKL ini dengan baik dan benar. Alhamdulillah, target tersebut telah dicapai dengan baik karena bimbingan yang diberikan oleh karyawan yang ada di Bank Syariah Indonesia. Waktu pelaksanaan kerja kuliah lapangan yang bertepatan di Bank Syariah Indonesia KCP Cijerah ini dimulai dari Kamis 12 Agustus 2021 sampai dengan Kamis juga 16 September 2021. Lalu ada prosedur pembuatan tabungan dan porsi haji oleh Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, pembuatan tabungan haji dulu ya. Prosedur pembuatan tabungan haji di Bank Syariah Indonesia itu dapat memakai web form. Yang pertama yaitu membuka web form BSI di Google. Yang kedua, lalu akan muncul halaman utama katalog produk BSI. Kita klik tabungan mabrur. Lalu akan muncul deskripsi keunggulan produk tabungan mabrur, klik selanjutnya. Lalu muncul deskripsi
setoran ringan dan biaya-biaya pembukaan dan penutupan rekening, dan klik selanjutnya. Lalu muncul Anda berminat membuka rekening, klik ya saya berminat, dan lalu mengisi seluruh data untuk registrasi. Setelah mengisi data akan muncul kode referensi. Kita screenshot kode referensi tersebut dan datang ke kantor BSI terdekat untuk mendapatkan buku tabungan. Lalu ada prosedur haji. Setelah kita menabung mencapai 25.100.000, kita diperlukan mendaftar porsi haji, yaitu syarat-syaratnya ada ya di slide ini, tinggal dibaca ya. Lalu setelah melengkapi itu, kita datang ke Bank Syariah Indonesia sesuai yang kita buka tabungan, lalu memberikan persyaratan ke CS Kantor Bank Syariah Indonesia. CS Bank Syariah Indonesia akan menarik persyaratan porsi haji. Tiap-tiap persyaratan CS mengambil 1 lembar saja. Lembar yang lainnya dibawa ketika datang ke Kemenag. Lalu CS Bank Syariah akan melakukan pemindah bukuan dari rekening haji nasabah ke rekening haji Kemenag. Setelah itu, nasabah akan mendapatkan nomor BPIH 4 rangkap, 1 disimpan di bank dan 3 dibawa oleh nasabah. Lalu setelah mendapatkan BPIH, nasabah mendapatkan surat kuasa atau wakalah sebanyak 2 lembar. Setelah itu, nasabah diharuskan datang ke Departemen Agama sesuai domisili untuk mendapatkan nomor haji. Setelah datang ke Departemen Agama, nasabah diharuskan memberikan persyaratan-persyaratan yang sama saat dibawa ke Bank Syariah Indonesia ditambah BPIH dan surat kuasa atau wakalah. Lalu setelah kita memberikan persyaratan, Departemen Agama itu akan meng-ACC dan akan memberikan nomor porsi haji. 4. Penutup. Simpulan. Terkait dengan judul laporan KKL, prosedur pembuatan tabungan dan porsi haji oleh Bank Syariah Indonesia, sebagai fokus pengamatan dan pembahasan penulis, nasabah dapat mendaftarkan tabungan haji menggunakan web form BSI dengan mudah dan cepat, dan dapat langsung datang ke kantor Bank Syariah terdekat. Jika tabungan mabrur atau haji sudah mencapai 25.100.000, nasabah dapat mendaftarkan porsi haji, yaitu melengkapi syarat-syarat porsi haji, lalu datang ke BSI untuk mendapatkan BPIH dan surat wakalah, lalu pergi ke kantor Departemen Agama dengan membawa syarat-syaratan dan membawa BPIH ditambah membawa surat wakalah. Setelah itu, Departemen Agama akan langsung memberikan nomor porsi haji. Saran, dari pelaksanaan KKL yang telah dilakukan, saya memiliki beberapa saran yang diharapkan menjadi masukan untuk perbaikan pelaksanaan KKL di masa yang akan datang, yaitu untuk fakultas lebih memperluas jaringan kerjasama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta, terkhusus bidang studi hukum ekonomi syariah. Kerjasama yang dimaksud yaitu hal penerimaan mahasiswa untuk melakukan KKL sehingga mahasiswa dimudahkan dalam mencari dan mendapatkan tempat KKL. Yang kedua, untuk Bank Syariah Indonesia perlunya komunikasi dengan baik dengan nasabah ketika menelpon, tidak menelpon nasabah untuk menawarkan produk saja, tetapi menanyakan bagaimana, apakah ada kendala atau tidak pada tabungan atau pada server BSI. Lalu untuk mahasiswa diharapkan terus mengutamakan etika kerja Islami pada setiap kegiatan KKL, terutama sopan santun, disiplin, serta ketekunan dalam melaksanakan kegiatan KKL, karena membawa nama baik universitas dan fakultas, dan agar terasa manfaat kegiatan pelaksanaan KKL tersebut bagi mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.